Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya mau kasih kalian ilmu, atau di sini saya mau sharing ya mengenai cara mengcover area pelosok. Nah, jadi bagi kalian yang seorang sales motoris, silakan tonton video ini sampai selesai. Sebenarnya bukan hanya sales motoris, tapi semua sales. Saya yakin apa yang akan saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Saya membuat video ini karena banyak sekali dari kalian yang request video ini di DM Instagram saya @bangkit_real. Nah, gini guys, kalau misalnya waktu itu saya pernah membuat sebuah video, bagusan mana sih distribusi yang rapat atau distribusi yang berjarak? Nah, tergantung situasi dan kondisinya. Nah, jadi begini, kalau misalnya sales pada umumnya itu dia itu bimbang. Ini saya mengcover sebuah kecamatan, ini mau tak cover model rapet, semua toko saya tawari produk saya, atau saya cuma main bom-boman di warung-warung tertentu saja. Nah, kalau misalnya di kota itu kadang ada yang seperti ini, Mas, di sini kan produknya jenengan, produknya Mas itu kan udah laku di sini Mas. Nah, jadi untuk warung yang sana tolong jangan diisi Mas. Kalau misalnya warung sana diisi, nanti penjualan produk Mas Bangkit di sini agak lambat. Nah, kalau misalnya itu di daerah kota, itu don't worry, itu no problem, maaf, itu nggak masalah ya. Nah, terus masalahnya kalau misalnya di area pelosok, itu apakah cara seperti itu efektif? Nah, begini guys, saya yakin belum pernah ada orang yang sharing masalah hal ini di YouTube. Dan saya yakin channel ini yang baru pertama kali sharing masalah seperti ini. Oke, jadi ada beberapa cara yang saya lakukan saat saya mengcover area pelosok guys. Yang pertama adalah saya selalu menggunakan distribusi rapat. Jadi begini, untuk area pelosok biasanya itu warungnya itu sedikit. Nah, tapi gini guys, saya di sini berbicara sesuai dengan pengalaman saya guys. Saya mempunyai sebuah kecamatan, sebuah desa, itu warungnya itu bisa dibilang itu hanya ada 10, tapi itu lokasinya jauh sekali dan itu paling pojok, bisa dibilang itu warung perbatasan guys. Itu warungnya ada 10 dan itu saya rapetin semua, dan produk saya pun bisa laku semua di 10 toko tersebut. Nah, itu cara yang saya lakukan. Jadi kalau misalnya kalian seorang sales, kalian disuruh mengcover area-area yang jauh, yang pelosok, yang pedesaan, gunakan distribusi yang rapat. Jangan sampai kalian udah datang ke sana, kalian cuma mengcover 1 toko, 2 toko. Nggak tepung sama ongkos bensin kalian guys, nggak tepung sama pengeluaran kalian seperti itu. Nah, itu cara yang pertama, gunakan selalu distribusi rapat. Terus berikutnya, yang kedua adalah kalian minta nomor WhatsApp pemilik toko tersebut guys, untuk digunakan sebagai database. Nah, biasanya seperti ini, kalau misalnya saya sebelum datang ke toko, saya biasanya WA terlebih dahulu untuk toko-toko yang lokasinya jauh. Bu, barang saya gimana, mau nambah enggak? Bu, barang saya gimana, mau nambah enggak? Kalau misalnya dari 10 toko itu yang 3 udah habis, terus yang 7 itu masih ada stoknya, saya nggak cover ketiga toko tersebut. Saya covernya nanti sekalian minggu depan supaya saya mendapatkan repeat order lebih banyak. Seperti itu. Kembali lagi ke istilahnya hitung-hitungan pengeluaran guys. Karena kalau misalnya areanya memang benar-benar jauh dan itu pelosok, ya sekali jalan harus memperhitungkan operasional juga seperti itu. Nah, itu cara yang kedua yang saya lakukan ya, gunakan ini. Kalian minta nomor WhatsApp. Sebenarnya bukan hanya ke toko-toko yang berada di pelosok, tapi semua toko kalian sebisa mungkin minta nomor WhatsApp-nya. Kalau misalnya kalian punya banyak nomor WhatsApp, itu enak guys. Itu bisa digunakan sebagai database kita. Misalnya nih, kalian mempunyai 200 toko, kalian udah akrab sama 200 toko. Kalian mau jual motor misalnya, posting, bikin status WhatsApp, itu pasti ada yang komen dari para pemilik toko. Kalian punya produk baru, posting, kopi anyar nih, siapa yang mau coba nanti saya bawain sekalian, atau caption menarik lainnya seperti itu. Jadi kalau misalnya nomor WhatsApp itu fungsinya banyak, salah satunya adalah sebagai database. Nah, terus cara yang ketiga, ini adalah cara yang mungkin jarang orang yang memikirkan cara ini. Jadi begini, ada 10 toko ya yang saya cover di daerah pelosok tersebut.
Nah, 10 toko itu guys, saya mengambil satu toko yang pengambilannya paling banyak dan paling laris, saya kasih harga lebih murah dari 9 toko lainnya. Nah, jadi begini, kalau misalnya seperti kasusnya tadi, ada 10 toko, terus yang habis barangnya 3 toko, yang 7 toko itu masih ada barangnya. Nah, saya biasa begini, tolong belanja aja di toko apa, di sana harganya selisih sedikit kok sama saya, seperti itu. Jadi saya memang sengaja istilahnya itu merekrut satu orang untuk saya kasih harga semi grosir, seperti itu guys. Jadi kalau misalnya ada warung yang barangnya habis dan WhatsApp saya nggak bisa datang, saya akan arahkan ke toko tersebut, seperti itu. Nah, tapi untuk toko yang semi grosir ini, kalian ambillah toko yang pengambilannya paling banyak dan istilahnya itu produk kita itu paling laris di toko tersebut. Ya, semoga kata-kata saya ini bisa dipahami lah. Kalau misalnya kalian ada yang bingung, silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab ya guys. Itu adalah cara-cara yang bisa kalian lakukan saat kalian itu mengcover area pelosok. Nah, Mas, memangnya membuat toko semi grosir di sana itu masuk Mas? Bisa Mas, bisa. Tapi tergantung juga, karena kebetulan toko-toko yang saya cover di pedesaan tersebut itu jauh dari grosir. Nah, itu enaknya di situ guys. Kalau misalnya sebuah toko itu jauh dari grosir, kita bisa mengambil keuntungan lebih. Kita bisa mengambil keuntungan lebih. Nah, kita caranya gimana Mas? Kita untuk menjual lebih tinggi, saya itu istilahnya itu apa ya? Banyak cara yang saya lakukan. Ya, misalnya mengejar perbandingan. Bu, kalau misalnya ibu datang ke grosir cuma membeli satu slop rokok sama satu bal kopi, emangnya cocok Bu? Dalam artian emangnya buat bensinnya nggak dihitung, buat parkirnya belum, antrinya, mending sama saya sekalian. Seperti itu, walaupun harganya sedikit lebih mahal, tapi kan sebenarnya ketemunya sama aja Bu hitungannya. Seperti itu. Itu contoh menjual lebih tinggi, tapi pemilik toko itu mau memahami gitu loh. Jadi kita membuka mindset mereka seperti itu. Itu yang namanya majas perbandingan. Dan sebenarnya masih banyak lagi cara-cara yang bisa kalian lakukan guys. Ya mungkin next time-nya akan saya share ya. Jadi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe, loncengnya dinyalakan supaya saat saya upload videonya kalian bisa nonton video terbaru dari saya. Oke, ya jadi begitulah guys. Dan untuk mengcover toko-toko yang ada di pelosok, saya memang biasanya menjual dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Kenapa? Bayangkan, seperti yang saya tampilkan di video tadi guys, itu medannya itu sangat-sangat susah. Saya bahkan udah beberapa kali itu hampir jatuh di jembatan tersebut guys. Jadi resikonya itu nggak main-main, resikonya nyawa guys. Itu saya pernah kerombong saya itu kecantol di jembatan. Bukan hanya saya, kebanyakan sales yang mengcover area tersebut itu pasti pernah kecantol kerombongnya di jembatan tersebut guys. Jadi ya bener-bener harus ekstra hati-hati seperti itu ya. Makanya wajar kalau saya menjual sedikit lebih tinggi, saya mencari cuan lebih banyak di tempat tersebut karena resikonya juga gede, seperti itu guys ya. Nah, tapi bagi kalian yang seorang sales yang mengcover tempat-tempat yang medannya berbahaya, ya saya sangat menyarankan untuk selalu berhati-hati, oke? Untuk selalu berhati-hati, karena keselamatan dan kesehatan itu tetap prioritas yang utama, seperti itu. Kalau nggak sehat, gimana kita maunya salesnya nggak? Yang penting kita ya kalian bisa menggunakan cara-cara yang saya share di awal tadi, seperti itu. Oke, kalau misalnya ada kata-kata yang membingungkan, silakan kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau misalnya kalian rasa video ini bermanfaat, silakan kalian share ke sosial media kalian, ke teman-teman sales kalian. Dan bagi kalian yang mungkin punya sesuatu yang cara yang kalian lakukan saat kalian itu mengcover area pelosok yang medannya berbahaya, itu kalian itu biasanya ngapain? Apakah menjual lebih tinggi, ataukah kunjungannya dibuat 2 minggu sekali supaya pengambilannya lebih banyak, seperti itu. Oke, mungkin video ini sampai di sini dulu. Oh ya, yang punya Instagram, di follow Instagram saya guys, @bangkit_real. Karena biasanya saya live streaming, kalian bisa tanya apa aja, pasti akan saya jawab di live streaming saya. Oke, linknya ada di deskripsi video ini juga. Makasih, see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.